Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Aisyah Putri dari Institut STEAMI Vokasi D4 Akuntansi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang struktur teori akuntansi berdasarkan buku teori akuntansi yang ditulis oleh Bapak Dr. Taufan Maulamin, SE AKMM, dan Bapak Sartono, SE AKMA. Struktur teori akuntansi dibagi menjadi 13 bagian. Yang pertama, pengertian struktur teori akuntansi. 2. Tujuan laporan keuangan. 3. Postulat akuntansi. 4. Konsep teoritis akuntansi. 5. Prinsip atau sifat dasar akuntansi. 6. Standar teknik akuntansi. 7. Komite Trublut, sifat dan kualitas laporan keuangan. 8. Tujuan laporan keuangan entitas syariah atau IAI. 9. Organisasi nirlaba. 10. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. 11. Karakteristik kualitas. 12. Pengakuan pengukuran. 13. Konsep dan pemeliharaan modal. 1. Pengertian struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang paling terkait yang menjadi pedoman pengembangan teori dan penyusunan teknik-teknik akuntansi. Elemen struktur akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, dibagi lagi menjadi 2 bagian. Bagian A, postulat akuntansi, dan B, konsep teoritis akuntansi. Yang ketiga, prinsip dasar akuntansi. 4. Standar akuntansi. 2. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 3. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan atau untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Postulat akuntansi terdiri dari 4 bagian. 1. Postulat entity. 2. Postulat going concern. 3. Postulat unit of measure. 4. Postulat accounting period. 4. Konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma, yang juga sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan atau untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang disajikan sesuai kebutuhan dan penekanannya atau pemakainya, yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada pemilikan pribadi. 5. Prinsip atau sifat dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi yang merupakan sifat dan kualitas dasar dari akuntansi keuangan yang menjadi dasar dalam pengembangan standar. Standar akuntansi keuangan memberikan 2 asumsi dasar, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. 1. APB Statement nomor 4 memberikan 9 prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, the cost principle. 2. The revenue principle. 3. The matching principle. 4. The objectivity principle. 5. The consistency principle. 6. The disclosure principle. 7. The conversation principle. 8. The materiality principle. Dan 9. The uniformity and comparability principle. 2. APB Statement nomor 4, sifat dan elemen dasar dari akuntansi keuangan. Ada 3, yang pertama accounting entity, 2 going concern, 3 measurement. Sifat-sifat lainnya yaitu laporan historis, klasifikasi biaya operasi, dikelompokkan dan diikhtisarkan. 6. Standar atau teknik akuntansi adalah peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar pelakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi yang dialami oleh organisasi atau perusahaan. 1. Kerangka dasar akuntansi keuangan menurut PSAK.
ada 5, yaitu tujuan laporan keuangan, asumsi dasarnya, melalui akrual dan kelangsungan usaha, karakteristik kualitas informasi, pengakuan dan pengukuran, konsep dan pemeliharaan modal. 2. Menurut APB Statement nomor 4, tujuan laporan keuangan APB nomor 4 dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Tujuan khusus itu menyajikan pelaporan untuk posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai GAAP. Yang kedua, tujuan umum memberikan informasi, yaitu sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, dan informasi relevan. Yang ketiga, tujuan kualitatif, yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diperiksa, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan lengkap. Menurut laporan Trueblood Komite, tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 6. Yang pertama dasar, yang kedua pengguna, 3 informasi yang dibutuhkan, 4 sifat informasi, 5 laporan keuangan, dan 6 saran atau solusi. 7. Komite Trueblood, sifat dan kualitas laporan keuangan. Ada 3, relevan dan materialis, tingkat kepercayaan, bebas dari prasangka subjektif. 8. Tujuan laporan keuangan entitas syariah atau IAI. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang ketiga, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. 9. Organisasi dan laba. Yang pertama, organisasi yang tidak mencari laba. 2. Organisasi yang tidak mengalami mekanisme persaingan di pasar. 3. Sumber dana yang diterima dari donatur tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi dana. 10. Tujuan laporan keuangan organisasi dan laba. Ada 3, yaitu laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang kedua, laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberikan jasa. Yang ketiga, laporan keuangan berguna untuk menilai bagaimana manajemen meminjam dan bagaimana menilai investasinya. 11. Karakteristik kualitas, yaitu dapat dipahami, relevan, dan materialitas. 12. Pengakuan dan pengukuran. Metode pengukuran yang dikenal adalah ada 4. 1. Biaya historis, 2. Biaya kini, 3. Nilai realisasi, 4. Nilai sekarang. 13. Konsep dan pemeliharaan modal. A. Konsep modal berarti bahwa uang yang diinvestasikan dalam perusahaan adalah aktiva dikurangi kewajiban. Konsep pemeliharaan modal merupakan konsep perhitungan laba. Sekian penjelasan saya dari bab 3 tentang struktur teori akuntansi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan bab 15 tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1. Pengantar PSAK 1 tahun 2013. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pernyataan PSAK 1 tahun 2013. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan. 6. Informasi komparatif mengenai metode terdekat sebelumnya. 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. 8. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelahnya.
Latar belakang perubahan. Ada 4. Yang pertama, perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. 2. Pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. 3. Mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010. Dan pemisahan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. 4. Efektif berlaku 1 Juni 2015. Tidak ada penerapan dini. Perubahan PSAK 1 tahun 2013. Yang pertama, judul laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, informasi komparatif, minimum dan tambahan. 3. Pemisahan penghasilan komprehensif lain. 4. Tambahan definisi. 5. Sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain. Perbedaan PSAK 1 dengan IAS 1. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, menghilangkan kemungkinan penggunaan, tambahan aturan regulator, menghilangkan kalimat memperkenankan entitas, tanggung jawab laporan keuangan, perbedaan format, penyimpangan dari SAK, aset biologik, dan tanggal efektif. Perubahan PSAK 1 tahun 2009. Yang pertama, nama menjadi laporan posisi keuangan, perubahan definisi-definisi, penyajian kepentingan pengendali, laporan keuangan awal periode, minimum line item penyajian neraca. Tujuannya ada 2. Yang pertama, dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lain. Yang kedua, pernyataan ini mengatur 1. Persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum, isi laporan keuangan. Ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Tujuan laporan keuangan ada memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menjajakan informasi. Yang pertama, aset. 2. Liabilitas. 3. Ekuitas. 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. 5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 6. Arus kas. Definisi-definisi ada 5 bagian. Yang pertama, laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Komponen laporan keuangan dibagi menjadi 5. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Karakteristik umum. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus, atau tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Frekuensi pelaporannya yaitu tahunan, informasi komparatifnya yaitu periode sebelumnya, konsistensi penyajiannya menggunakan penyajian dan klasifikasi. Ketentuan penyajian 10A.
1. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. 2. Bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. 3. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi terpisah. 4. Jika demikian, laporan laba rugi terpisah tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif yang dimulai dengan laba rugi. Informasi komparatif minimum 38A dan 38B. Yang pertama, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif, deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. 4. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Keterbatasan penyajian laporan keuangan bagi menjadi 3, yaitu meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Sebagai contoh, beberapa investor menginginkan saham mereka kembali dengan adanya penyajian data laporan keuangan yang buruk pada periode tertentu. Atau investor lain rela menunggu dan percaya dengan perusahaan Anda dapat diinvestasikan dalam jangka panjang. Maka dari itu, saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode dalam menentukan apakah terdapat tren tertentu di waktu tertentu dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Sekian penjelasan bab 15 tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.